Malam itu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar menggema di lorong rumah tua. Seorang lelaki bangun dari tidur lalu termenung. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, dan entah kenapa ia tiba-tiba marah pada istrinya karena hal sepele. Ia tak tahu ada makhluk tak kasat mata yang sedang tertawa di sudut kamar. Ia bernama Dasim, salah satu anak iblis, dan ia berhasil menyalakan api pertengkaran dalam rumah tangga yang tadinya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para penonton setia arus waktu, semoga Allah senantiasa menjaga iman kita, melindungi hati kita dari bisikan setan, dan menuntun langkah kita di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian, iblis tidak bekerja sendirian. Ia punya bala tentara. Mereka ditugaskan untuk satu misi, yakni menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh, karena sesungguhnya ia mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Fatir ayat 6. Mari kita kenali mereka satu persatu, 10 jenis iblis dan tugas jahat mereka yang tak henti-henti menggoda manusia. Dasim, penghancur rumah tangga. Dasim menyusup ke dalam rumah jika penghuninya tidak membaca basmalah saat masuk. Tugasnya menyalakan api pertengkaran dalam keluarga. Ia membisikkan curiga, memperbesar masalah kecil, hingga akhirnya cinta berubah menjadi benci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian di sini." Hadis riwayat Muslim nomor 2018. A'war, penyuluh zina. Ia adalah pembisik syahwat. Ia meniupkan bisikan ke dalam hati yang lemah terhadap lawan jenis. Satu pandangan, dua senyuman, lalu syaitan berkata, "Cinta itu wajar." Padahal ia sedang menuntun manusia ke jurang zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Zalnabur, penipu di pasar. Zalnabur berkeliling di pasar, di mall, di toko online. Ia membisikkan keinginan menipu dalam transaksi, mengurangi timbangan, berbohong dalam promosi, menaikkan harga dengan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibencinya adalah pasar." Hadis riwayat Muslim nomor 671. Pasar adalah medan tempur bagi syaitan ini, dan banyak manusia jatuh dalam jeratnya karena cinta dunia. Lakonis, penebar bid'ah. Lakonis tak langsung mengajak ke maksiat. Ia lebih licik. Ia mengajak manusia beribadah, tapi tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ia menyusupkan amalan yang tidak ada asalnya, menghiasinya dengan perasaan, bukan dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengada-ngada perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya dari kami, maka itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walhan, penyebar was-was saat wudhu. Pernahkah kamu merasa ragu-ragu saat wudhu? Itulah walhan yang sedang bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam wudhu ada syaitan yang bernama walhan, maka waspadalah dari was-was dalam wudhu." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Khanzab, pengganggu sholat. Khanzab masuk saat engkau bertakbir. Ia membisikkan lintasan dunia.
tiba-tiba kau teringat tagihan listrik, kerjaan kantor, bahkan urusan dapur, ia membuat sholat kehilangan ruhnya. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang gangguan saat sholat. Beliau bersabda, "Itulah setan yang bernama Khanzab. Jika kamu merasakannya, berlindunglah kepada Allah dan ludahlah ke kiri 3 kali." Hadis riwayat Muslim nomor 2203. A'wan, pembisik penguasa zolim. Ia adalah penasihat gelap para tirani. A'wan membisikkan hasrat kuasa, mengajarkan tipu muslihat, dan menyarankan penindasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." Quran Surah Hud ayat 113. Haffaf, penggoda pecandu khamr. Haffaf tinggal di tempat-tempat mabuk. Ia membuat orang merasa tenang dengan alkohol dan narkoba. Ia menyebut khamr sebagai pelarian dari stres, padahal itu adalah racun bagi jiwa dan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Murrah, pelalai dengan musik. Murrah tidak membuatmu marah, tapi melalaikan. Ia meniupkan musik yang membuatmu lupa sholat, lupa zikir, dan bahkan lupa tujuan hidupmu. Ibnu Mas'ud berkata tentang ayat, "Dan di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Ia berkata, demi Allah itu adalah nyanyian." Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, sanad sahih. Tibr, penjaga kebencian dan dendam. Tibr hadir setelah pertengkaran. Ia menyimpan luka dan mengobarkan api balas dendam. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari 6065, Muslim nomor 2560. Wahai saudaraku, inilah wajah-wajah pasukan iblis yang tak terlihat, tapi mereka nyata. Mereka bekerja dalam sunyi dan mereka mengenalmu lebih dari yang kamu kira. Namun jangan takut karena Allah memberi kita senjata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika setan mengganggumu dengan godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Dengan zikir, sholat, ilmu, dan istiqomah kita bisa menang. Karena sejatinya hidup adalah medan jihad melawan bisikan-bisikan halus dari kegelapan. Semoga video ini menjadi pengingat dan penyelamat bagi kita semua. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang tercinta agar kita selamat bersama dari jerat iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Arus Waktu berikutnya.